Demo atau unjuk rasa akhir-akhir ini menjadi salah satu kegiatan yang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak kalangan, utamanya mahasiswa. Pasalnya, aksi protes yang satu ini dianggap lebih manjur dan lebih dilirik pemerintah dibanding memberi kritik sesuai jalurnya. Di pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, ada beberapa kali aksi demo besar-besaran yang tak hanya merugikan banyak pihak, namun juga berakhir ricuh hingga aksi baku hantam antara polisi dan pengunjuk rasa. Lalu demo apa sajakah itu? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah 7 demo terbesar di era pemerintahan Jokowi. Demo tolak RUU. Yang pertama, ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Aksi besar-besaran ini terjadi pada tanggal 19 hingga 24 September tahun 2019 di sejumlah gedung DPR dan juga gedung MPR RI di ibu kota. Para demonstran ini melakukan aksi demi menyuarakan penolakan mereka terhadap banyak hal, mulai dari Undang-Undang KPK, RUU Pertanahan, RUU KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Para demonstran yang didominasi oleh para mahasiswa dari perguruan tinggi ini melayangkan kekecewaannya ke gedung parlemen karena mereka menilai bahwa rancangan undang-undang tadi memuat poin-poin yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian pada aksi demo kali ini terdapat tagar #Gejayan Memanggil yang saat itu menjadi sorotan, yang mana demonstran yang berada di Yogyakarta meluangkan kekecewaan dengan duduk di jalan untuk mengheningkan cipta atas matinya demokrasi. By the way, siapa yang turut serta dalam demo yang satu ini? Demo Gejayan Memanggil Jilid 2. Masih dengan pokok permasalahan yang sama, demo selanjutnya ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Demo kali ini mengusung tema Gejayan Memanggil Jilid 2, yang mana aksi turun ke jalan oleh mahasiswa dan sederet warga ini dilakukan di 3 kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Solo pada 30 September 2019. Khusus di ibu kota Jakarta, kegiatan aksi ini bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode 2014-2019. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya, yakni mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, menolak RUU Pertanahan, hingga menuntut pemerintah untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU KUHP. Dengan tuntutan yang sama dengan demo sebelumnya inilah, maka disebut dengan Gejayan Memanggil Jilid 2. Wah, pasti alumni-alumninya jadi pada flashback nih. Demo evaluasi 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Aksi demo selanjutnya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2021. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, mahasiswa bersama beberapa elemen masyarakat yang didominasi oleh kaum buruh ini pada turun ke jalan untuk mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Para demonstran merasakan kemerosotan yang luar biasa di 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, utamanya bagi kaum buruh. Salah satu tuntutannya yakni pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan menyetop PHK sepihak dan union busting. Demo peringati 7 tahun Jokowi berkuasa. Sembari perkumpulan dan organisasi buruh melakukan demo evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, nyatanya di berbagai tempat yang lain, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga melakukan aksi demonstrasi. Bedanya, mahasiswa ini turun ke jalan karena ingin memperingati 7 tahun pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Bukan tanpa alasan. Para demonstran ini mengatakan bahwa rezim Jokowi telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Mereka juga mengkritik cara rezim Jokowi yang kerap melakukan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi dengan kekerasan. Olehnya itu mereka menuntut agar pemerintah segera melakukan perbaikan hidup dan kesejahteraan rakyat. Wah, kalau yang ini mewakili suara mahasiswa banget ya guys, apalagi yang pernah jadi korban pas aksi gitu.
Demo tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Salah satu demo yang terbilang menjadi puncak pergerakan aksi mahasiswa secara besar-besaran terjadi pada awal tahun 2020 silam. Pasalnya, pada saat itu terbit RUU Cipta Lapangan Kerja yang akhirnya disahkan menjadi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari Omnibus Law. Karena banyak yang dinilai bertentangan, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi demonstrasi di seluruh Indonesia. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Bahkan gak cuma mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terutama buruh juga ikut serta menolak adanya Undang-Undang Sapu Jagat ini. Adapun alasannya, undang-undang ini dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Bahkan perumusannya dinilai tidak melibatkan rakyat kecil dalam penyusunan. Waduh, kalau gini mah pasti mentingin orang dalam aja ya. Ya kan guys? Demo tolak Presiden 3 periode. Nah, yang terbaru dan masih hangat-hangatnya nih guys, yaitu demo menolak perpanjangan periode pemerintahan Jokowi, atau singkatnya demo tolak Presiden 3 periode. Demo yang didominasi oleh mahasiswa di berbagai daerah ini terjadi pada tanggal 11 April 2022 kemarin, yang menyebabkan berbagai kerusuhan terjadi dan adanya korban luka-luka. Dalam aksinya ini, para demonstran menolak wacana Presiden 3 periode, sekaligus wacana penundaan pemilu yang dinilai mencederai konstitusi. Dan dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga turut menyuarakan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti yang belakangan sedang banyak dikeluhkan ibu-ibu, yakni kenaikan harga minyak goreng, serta kebutuhan lainnya, terutama di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Wah, mama pasti pada bangga nih sama anaknya yang join demo, soalnya menyuarakan jeritan hati emak-emak banget, ya kan? Demo 7 tuntutan rakyat. Terakhir, demo kembali dilakukan mahasiswa pada 21 April 2022 kemarin. Masa aksi kali ini terdiri dari berbagai perwakilan mahasiswa, mulai dari Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, dan ada pula beberapa buruh. Adapun masalahnya bukan cuma tolak 3 periode lagi nih guys, melainkan sudah bertambah banyak menjadi 7 poin tuntutan ke depan Istana Negara, gedung DPR, hingga patung kuda. Beberapa isi dari 7 tuntutan pendemo ini, yakni turunkan harga bahan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis, sahkan RUU Pro Rakyat, dan tolak RUU Oligarki, wujudkan reforma agraria sejati, dan tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Wah, ada banyak juga nih PR pemerintah yang mesti diperhatiin. Kita doakan semoga tuntutan ini benar-benar didengarkan dan segera diselesaikan oleh pemerintah. Kan tujuannya demi kesejahteraan masyarakat, ya kan guys? Nah, sampai di sini ada yang mau nambahin gak? Kalau ada silahkan tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers!